di layar nanti. Habis itu nanti di print ya. Belum ngeprint, Bu. Ya, kalau belum ngeprint Bu, silahkan kalian nanti kemarin print itu, perhatikan Bu. di. Hah, gimana? Yang kemarin apa yang disuruh print itu? Ya, betul. Yang kemarin suruh print. Kalau misalkan belum di print, kalian perhatikan penjelasan hari ini. Nanti silahkan di print untuk belajar. Ya. Iya, Bu. Baik. Bu Anggi Halaman akan share berapa, Bu? screen. Nggak ada, itu nggak ada di halamannya. Bentar. Yang bagian mana? Yang bagian Bu, dari nomor 9, Bu. gimana? Dari nomor 9. Yang dari nomor 1 Bu, ini ada link. tulisannya AKM numerasi. Bentar, Bu Anggi ini. Bu, ini link, Bu. Mau ngeprint tak sambungin ke HP yang satu lagi, Bu. Bentar, bentar. Kelihatan di layar? Nah, ini loh. Kelihatan. Paket 1 soal. Nah, awal kan seperti ini tampilannya. Cita-cita menjadi seniman. Ini yang kemarin Bu Anggi share di grup. Nah, sekarang Bu Anggi akan membahas yang matematika terlebih dahulu atau yang numerasi terlebih dahulu. Nih, sekarang nomor 1. Coba ada yang bisa membaca? Siapa ya? Yang mau membaca siapa? Mas Mika, coba Mas Mika dibaca. Yang di layar. Kegiatan bakti sosial warga Desa Maju Jaya. Warga Desa Maju Jaya akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Denis sebagai salah satu warga desa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Denny bertugas menerima bahan makanan yang diberikan oleh para donatur. Bahan makanan yang terkumpul menurut catatan Denny sebagai berikut. Nah, oke, sebagai berikut datanya itu ya. Sekarang ada beras donaturnya 50 orang. Setiap donatur, berarti satu orang donatur itu menyumbang 10 kilogram. Total bahan makanannya berapa? Total bahan makanannya. 500. Siapa yang 500 siapa 500. tadi yang menjawab? 500. Ya, 500 Mbak Maira ya? Iya. Sama Mas Mika. Oke. Dari mana kalian mendapatkan 500? Dikali 10. Mbak Maira 50 dikali 10 didapatkan 500. Sekarang siapa yang bisa menjawab total bahan makanan gula? Aku. Ya, 400. 400 400 dari kilogram. mana? Itu 40 dikali dikali kali 10. 10. Ya, 400. Siapa Mantap. yang bisa menjawab tepung terigu? 100. 100. Dari mana? 20 kali 5. 20 kali 5. 100. 50 kali. Terus yang ini? Tepung telur? Berapa ya? 300. 300. Ya, 300. Mbak, siapa tadi? Vivian ya? Iya, Bu. 50 kali 6. 300. Oke, sekarang Nih. tuh, kita baca bawahnya. Mas Mika lanjutkan dibaca Mas Mika. Bahan makanan yang telah dikumpulkan dikemas ke dalam bentuk paket sembako. Paket sembako akan dibagikan ke desa-desa yang berjarak lebih dari 1 kilometer dengan posko. Desa-desa yang ada di sekitar desa Majujaya adalah Desa Reneh. Desa Reneh adalah 1 kilometer. Jarak antara posko dan desa
Sukamakmur adalah 3 kilo. Jarak antara posko dan desa Sukamaju adalah 10 kilo. Jarak antara posko dan desa Rejosari adalah 8 kilo. Pembagian sembako dimulai dari desa yang paling jauh dari posko. Banyak paket sembako yang diterima. Setiap desa berbeda-beda. 1/6 dari banyak paket sembako diberikan kepada warga desa Sukamaju yang tidak mampu. 1/3 dari banyak paket sembako diberikan kepada desa Sukamakmur yang tidak mampu. 1/2 dari banyak paket sembako diberikan kepada warga desa Rejosari yang tidak mampu. Oke, sudah. Baik, sekarang kita ambil data yang atas dulu. Berasnya 500 kilogram. 400, 100, 300. Ya. Kita tulis dulu di bawah sini. Berasnya tadi berapa? 500. Terus gulanya 100, 100. Terigunya 100, 100. Telurnya 200, 300. 300. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab? Tentukan bahan makanan yang terkumpul yang selisih beratnya 100 kg. Ada kata-kata selisih. Siapa yang tahu artinya selisih? Selisih. Hampir Dikurang. Siapa tadi yang menjawab? Kurang, Mika. Ya, dikurang. Mas Prima dan Mas Mika ya. Kurang. Dikurangi. Nah, terus berarti antara beras dan tepung terigu dikurangi. Gula dan tepung terigu dikurangi. Beras dan telur dikurangi. Gula dan telur dikurangi. Mana yang nanti jawabannya 100 kg. Coba kalian kurangi dulu. Beras kurangi tepung. Berapa hasilnya? 400. 400 dari mana? 500 dikurangi 100. Gula dan telur, Bu. 100. Ya. Terus Gula gula dan dan telur. tepung. 200. 300. Iya, 300. Beras dan telur. Gula dan telur. 500 kurangi Gula dan telur. ya 200. Gula dan telur 100. Itu jawabannya kemana anak-anak? 100 gula dan Gula telur. dan telur. Karena diminta Dari apa tadi udah tak jawab beratnya kok. 100 kilogram. Maka yang betul yang terakhir. Kalian centang yang terakhir. Nah, silahkan yang punya print-printannya ditandai dan ditulis pembahasannya. Yang belum ngeprint boleh ditulis di buku tulis dulu. Halaman berapa tuh, Bu? Selagi Bu. Soalnya Bu. Gimana? Halaman berapa, Bu? Itu yang Ini ada di HP itu loh. Ditulis, Bu. Yang ada di HP. iya ditulis. Ini adanya di HP, Mbak. Mas, kalau yang buku AKM itu tidak ada. Ini dikasihkan Bu Anggi kemarin hari Minggu. Yang HP yang halaman 6/9 yang HP-nya. Oh, 6/9. Bu, habis ini masih ada tugas lagi, Bu. Enggak ada. Kalian mendengarkan ini. Coba menyuruh bikin server ini. Mas tugasnya Ya, sudah ditulis. belum, Bu. Ya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu Anggi mau infokan sebelum Bu Anggi lupa. Untuk kelompoknya Bu Ratri, yang ngausnya sama Bu Ratri, nanti dimulainya jam 11 ya. Ya. Ya, oke. Bentar. Bentar ya anak-anak, koneksinya agak buruk ini.
Iya, Bu. Coba. Udah, Bu. Ya, sebentar. Bentar ya. Hanya untuk share screen-nya hilang jadinya. Iya. Belum selesai nulis. Udah, Bu. Ya. Kelihatan belum? Belum, Bu. Bu. Belum. Belum. Sudah? Belum, Bu. Sudah. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum kelihatan, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Oke, baik Bu Anggi lanjutkan. Bentar. Bentar. Bu, diberhenti ya, Bu? Iya, berhenti sebentar, Mbak. Nopal. Bentar ya. Tak ganti jaringan dulu anak-anak. Ya, Bu. Monggo ya mic ya server mic. Mic engkau bayuan ya? Engkau bayuan ya. Yo. Melu paling asem kalah langsung nek karo kowe. Bayuan kok FF. Waton ML. Sorry. Oh. Bayuan PUBG ngene, bayuan PUBG ngene. Iqbal sok-sokan. Haram. Bu, bentar, Bu, ya. Ih, aduh. Aduh. Paling lek melayu neng PUBG cek nggo senjata. AWM headshot. Kene ayo bayuan aku nggawe rume. Aku sik nggawe rume. Kenapa jadi bahas game? Bayuan PUBG sama Kan duwe ML ngger. Bal. Woi, Terus tembak tak tenan kowe. Kowe. Rik. Vicky. Cheater kabeh lho. Vicky. Apa? Lima. Aku udah GM loh. Ayo mabar nanti. Sore gitu. Bahas game gak? Kalau bisa. Kamu gendong aku tapi. Kalau bisa, Mik. Nanti Epic susah, boy. Enggak apa-apa, biarin. Mamam. Balmon solusinya. Balmon hero favoritku sekarang. Game. Bisa nggak?
Palmon adalah direktur office. Sakit toh, Palmon. Palmon udah kinar, kita nggak sakit. Oh. Kemarin Bentar, kamu ya. mau bersama kakakku Tomik. Heeh. Musuhnya bot. Musuhnya pete, enak. Enak pangan lah. Praktis ya. Enak pangan. By one. Dewan FFU. Ayo dua awal bal. By one PUBG yo. Berani sama aku. Ayo is. Aku punya. Lah, Aku malu ngajak Pewan kalau mainnya ya juga kok. Julian. Kenanya banyak yang nggak punya skill. aku nggak punya skin di FF. WK. Di Mas Is. Ayo aku punya custom Nopal. Aku ndoake banget. PUBG room card. Punya 2 aku. By one. Aku udah. Ya PUBG. Diamond 1 Aku nih. punya room card. Udah jarang main ya Is. Wow. Aku udah plat Sekarang mainnya apa? mau naik diamond. Sekarang aku mainnya FF. Di push rank. Ya kok ana profil tag gabung ki apa? Hapus PUBG hapus. Balik bal. Kowe main MP Pray. Udah lagi kami Suara apa kae woi? Kita mulai. Sudah? Bu. Kelihatan belum kalau Bu Anggi share screen? Belum. Udah. Udah Tapi belum ada layar itu. Udah tapi belum ada layarnya. Ya, ditunggu dulu. Dulu ya. Suaranya bergema ya, aku pakai 2 HP woi. Woi, FF Burik. Sudah belum? Ben. Bentar. Tugasnya belum bikin. Tugasnya belum dikirim di Google Classroom. Iya, memang. Apa? Sampai 9:30. Siapa itu Bu yang ngomong? Ya yang ngomong. Oh, Sampai jam berapa, Bu? FF 9:10. 9:10. Bu, aku apa Burik? Tadi main PUBG aja. Sudah kelihatan belum? Belum. Aku udah. Cuma Udah, tapi tapi itunya, Bu. Stop lagi. Ini namanya. Stop lagi ya. Nah, ini? Belum. Sudah? Belum, Bu. Bu, akunku yang ini close dulu Bu, mau ganti HP ke satunya. Ya. Game Burik. Game PUBG. Udah. PUBG Burik ini loh. Game Burik, game hard. Baik, bentar. Game Sophie, game Fitnah, banyaknya.
Testing Bu, ada nggak suaraku? Ada. Kok belum bisa ini ya? Belum bisa muncul ya? Kelihatan belum? Udah. Kelihatan. Belum Bu. Ada itunya tapi. Tapi nggak ada ininya, nggak ada tulisannya. Iya, Bu. Iya. Kayak mati Oh, kamera. kayak nggak ada ininya ya. Udah, bentar. Lewat sini aja. Udah kelihatan? Udah Bu. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Sekarang kita bahas tadi ya. Nih. Tadi sampai nomor berapa? Sampai nomor 2 ya? Ya. 2. Ya, Bu. Ya, sampai nomor 2. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Kita pelajari nomor 2. Nomor 2, manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan di depan pernyataan. Oke. Sekarang nomor 2. 1/6 dari banyak paket sembako diberikan ke warga desa Sukamaju yang tidak mampu. Tadi yang ini ya. Nah, mana yang benar? Kalau yang desa Sukamaju, kita tulis dulu, Sukamaju. Kamakmur berapa? Sukamaju berapa Sukamaju? Nomor 1 belah. Sukamaju 1/6. Sukamaju. Sukamaju 1/6, Sukamakmur 1/3. Ya, 1/6. Terus yang makmur 1/3. Makmur Rejosari 1/2. 1/6. Makmur, maaf ya anak-anak ini terkendala jadi pakai HP. 1/3. Terus habis itu yang setengah apa? Yang setengah Rejo Sari. Rejo. Sari 1/2. Nah, 2. sekarang bagaimana kita mengetahui dia yang paling sedikit, paling banyak itu dengan cara apa materinya masih ingat nggak anak-anak? Di kelas 4 dulu. Membandingkan pecahan. Nah, caranya membandingkan pecahan bagaimana? Saya PPKM-nya dulu, AKM-nya dulu. Iya, cari KPK-nya. Sekarang KPK-nya berapa? 1/6. Terus habis itu 1/3 sampai setengah. KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? Ingat nggak? Kira Berapa? Tambah, Bu. Ya. Di 6. kita disamakan menyebutnya ya, boleh. KPK-nya adalah 6. Seperti ingin menjumlahkan atau mengurangkan pecahan kemarin. 6 berarti tetap di sini 1. Terus kalau 3, biar jadi 6, 3 dikali berapa? 2. 2. Betul. Terus sekarang yang 2 biar jadi 6 dikali berapa? 3. 3. Iya, dikali 3. Oke, ternyata sudah berurutan ya. Sukamaju itu paling sedikit, terus Sukamakmur nomor 2, dan paling banyak adalah Rejosari. Nah, sekarang pertanyaannya, yang poin ini, paket Sukamakmur lebih banyak daripada Sukamaju. Benar nggak Sukamakmur lebih banyak dari Sukamaju?
Sukamakmur. Ya, Sukamakmur itu berapa? Di Sukamakmur. Sukamakmur itu kan 2, ya toh? Sukamaju itu 1. Ya. Sukamakmur lebih banyak dari Sukamaju, betul? Apa? Betul enggak? 2 sama 1 besar mana? 2. 2, betul. Berarti yang centang pertama sudah betul. Nah, terus Centang habis yang itu pertama, kedua. Centang pertama. Kedua, paket sembako untuk warga desa Rejosari lebih sedikit dari Sukamaju. Benar nggak Rejosari malah lebih sedikit dari Maju? Salah. Salah. Harusnya Rejosari yang lebih lebih banyak. Berarti nggak dicentang. Yang ketiga, Sukamakmur paling sedikit. Betul nggak? Salah. Paket. Salah. Kenapa? Sedikit siapa anak? Yang paling sedikit harusnya siapa? Rejosari. Rejosari. Sukamaju. Sukamaju. Ini 1 paling sedikit. Oke, yang terakhir. Paket sembako warga desa paling banyak Rejosari, betul? Rejosari tadi berapa? 3. 3 paling banyak atau paling sedikit? Banyak. Banyak, berarti dicentang. Yang dicentang yang mana? Yang A dan yang D. Begitu. Oke. Mau dicatat dulu boleh. Dah, Nah, dilanjutkan sekarang. aku ngerjainnya di buku tulis. Ya, saya di buku tulis boleh. Berikutnya, garis bilangan yang letak-letak desa di posko manakah yang menunjukkan benar dan salah? Coba di atas tadi. Desa mana itu Reneh 1 kilometer. Kita tulis ya, Reneh 1 kilometer. Di mana ya? Ini ya anak-anak ya, di bawah sini ya. Reneh 1 kilometer. Oh, sebentar. Para anak-anak. Belum nyatet yang atas, Bu. Apa? Belum nyatet yang tadi, Bu. Oh ya. Ini. Boleh dicatat dulu. Iya. Sudah belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Dulu. Ini enggak apa-apa. Bu, iya. Sudah? Sudah ya? Sekarang berikutnya adalah soal yang ini. Garis bilangan berikut ini menunjukkan letak desa dari posko. Manakah yang benar dan yang salah? Tulis B dan S di dalam kotak. Sekarang kalian bacakan data ini anak-anak. Bu Anggi akan tuliskan di whiteboard. Ingat-ingat ya, ditulis dulu Reneh 1 kilometer. Nah, ada yang sudah ngeprint toh? Yang sudah ngeprint siapa? Aku. Ada sama di bawah. Ya. Oke, nanti tolong bacakan ya Mbak. Nah, ini dulu. Ya.
Yuk, Reneh berapa tadi? Ini tugas Reneh Bu. 1 kilometer. Ya, terus yang jarak itu loh. Terus apa lagi? Yang sudah ngeprint? Ini tugas. Sukamakmur. Oh, Sukamakmur berapa? 3 km. Iya, Sukamakmur 3 km. Sukamakmur. Terus habis itu Sukamaju. Sukamaju berapa? Sukamaju berapa? Atau Mas? 10 kilometer. Iya, 10 kilometer. Terus Rejosari. Rejosari berapa? 10 kilometer. Iya. Sukamakmur. Tadi berapa Sukamakmur? 3 kilometer. 3. Yang maju tadi di 8 ya? 10. 10. Maksud yang 8 apa? Rejosari. Oke, ada lagi data yang jarak-jarak? Sudah. Ya. Nah, kemungkinannya bagaimana anak-anak? Coba, ini ada posko. Ya toh? Di sini posko. Bu ambil garis warna biru. Red. Ada kemungkinan. Ini posko. Yang terdekat dari posko siapa? Reneh atau siapa? Yang paling dekat? Reneh. Posko Reneh. Nah, habis Reneh. Setelah Reneh? Sukamakmur. Sukamakmur. Terus Makmur. Rejosari, terus Rejosari. Sukamaju. Sukamaju. Baru maju. Oke. Rejosari. 38. Boleh nggak kalau Reneh dulu di sebelah kirinya? Ini Reneh. Terus ini posko. Terus nih. Oh, ini Makmur. Pak. Ini Rejo. Ari. Nah, Makmur, Rejo maju. Boleh nggak yang Bu Anggi tuliskan di bawah itu? Boleh? Sama saja. Berarti diperbolehkan ada 2 jawaban. Ya kan? Ada 2 jawaban. Ya, baik. Ada 2 jawaban. Sehingga jawaban yang betul yang mana anak-anak? Di sini. Jawaban yang sesuai dengan Bu Anggi yang mana? Posko, Reneh, Sukamakmur, Rejosari, Sukamaju. Berarti centang yang paling atas dulu. Ini berarti benar. Yang kotak nomor 2 salah atau benar? Posko, Rejosari. Benar atau salah? Salah. Salah. Karena setelah posko harusnya Reneh. Salah. Reneh, posko, Sukamakmur. Betul? Betul. Tadi, betul. Karena setelah posko itu bisa Sukamakmur. Terus yang terakhir, Reneh, posko, Rejosari. Rejosari kan harusnya yang Salah. salah. Berarti BS. Benar, salah, benar, salah. Nah, ini boleh kalian tulis dulu. BS jawabannya. Oke, sudah anak-anak? Belum. Ya. Besok ATM lagi ya, seperti ini lagi. Nanti Bu Anggi sharekan soalnya, silahkan kalian print terlebih dahulu biar bisa dioret-oret. Ya, Ya, Bu. boleh kalian jawab terlebih dahulu supaya besok hari Selasa Google Meet-nya tinggal pembahasan.
Udah, Bu. Besok Ya, meet oke. lagi, Bu. Ya, ngemit lagi besok. Yang AKM. Jam Sama jamnya jam 8 sampai setengah 10. Ya, karena persiapan untuk AKM, Mas. Siapa tuh yang tanya tadi siapa, Mas? Nika atau Mas siapa? Iqbal tadi, Bu. Oh iya, Mas Iqbal. Oke. Kok Yuk, beli? kita lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Ya. Ya, oke. Selanjutnya, nomor 4. Manakah pernyataan yang benar dan manakah yang salah? Dari, yang ini, urutan bahan makanan yang terkumpul dari yang paling banyak adalah beras, gula, tepung terigu, telur. Benar nggak? Kita lihat data di sini. Tadi berasnya berapa tadi anak-anak beras? Beras tadi berapa? Beras tadi berapa? Ayo masih ingat nggak? 500. Berasnya 500. 100. Terus gulanya gula 400. 100. Terus ada tepung 100. Terakhir 300. 200. 300. Coba urut-urutannya paling banyak siapa? Beras. Paling banyak beras, betul nggak? Kita lihat di bawah. Paling banyak beras. Terus gula, tepung terigu, telur, benar nggak? Beras, gula, tepung terigu, telur, benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Terus, harusnya apa? Beras, terus gula, telur, baru tepung. Berarti ini jelas salah. Salah. Lalu kita centang salah. Terus berikutnya urutan bahan makanan. Bentar. Urutan bahan makanan yang terkumpul dari yang sedikit. Paling sedikit siapa harusnya? Paling sedikit siapa? Tepung terigu. Tepung terigu. Tepung terigu. Terus telur. Habis tepung terigu, telur. Terus beras. beras, tepung terigu. Gula. Tepung Terigu, beras. telur, gula, beras. Berarti betul atau salah? Betul. Centang yang benar. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Selisih berat dua bahan. Ingat-ingat. Dan pasangkan keterangan jumlah atau selisih berat dua bahan makanan yang terkumpul dengan menarik garis. Sekarang kalian tulis dulu. Telur ditambah terigu berapa anak-anak? Telur tambah terigu? Telur tambah terigu. Berapa? 400, Bu. 400. Telurnya berapa tadi? Telurnya berapa? 300. Ya? 300. Telur tambah tepungnya 100. Roti. 100. Sudah ke arah 400 ya. Terus habis itu berikutnya gula ditambah beras. Gula tambah beras berapa anak-anak? 900. 900 Bu. 400 ditambah 500, betul. 900. 900 yang mana? Nah, terus kita hubungkan thread ke 900. Nah, sekarang selisih berat telur dan beras. Selisihnya berapa beras dan telur? Beras tadi berapa? 200. 500 dikurangi 300, betul. 300. Jawabannya 200. 200. Diarahkan ke 200, berarti ke atas thread.
Nah, sekarang selisih gula dan telur. Gula tadi berapa? 400. Mau dikurangi 300. Berapa? 100. 100. Dihubungkan tanda ke 100. Seret. Seperti ini. Kira-kira masih bingung nggak? Masih bingung nggak anak-anak? Sudah? Banggi lanjutkan? Iya. Ya. Ada yang bilang belum ya, 2 menit lagi. Sudah. Sudah ya? Oke, Bu Anggi lanjutkan sekarang. Sudah. Kasus stunting di Indonesia. Nah, urutan 5 pulau terbesar di Indonesia dengan kasus stunting paling sedikit. Nah, berarti kalian harus melihat dulu. Oke, ini datanya kurang jelas ya, Bu Anggi perjelas saja, ditulis kalian. Yang warna ini adalah Pulau Sumatera. Sumatera. Nah, Sumatera itu totalnya ada 60 kasus. 60 kasus. Terus habis itu, ini Kalimantan. Kalimantan totalnya Kalimantan itu totalnya 21. Salah, tulis di samping sini aja. 21. Terus, ini Kalimantan. Yang ini adalah Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi ada 34. Yang ini adalah Pulau Jawa. Nah, Jawa. Pulau Jawa ada 61 kasus. Yang ini, siapa tahu pulau apa itu? Siapa tahu? Papua. Papua. Nah, Papua ada berapa kasus? Di situ ada Papua itu 42. Nah, sekarang coba kalian urutkan anak-anak. Dari yang tersedikit atau yang paling sedikit. Paling sedikit siapa? Kalimantan. Kalimantan, betul. Kita tulis di sini. Kita lingkari. Kalimantan. Terus, habis itu, antara A dan D. Setelah Kalimantan, pulau mana? Papua. Oke, Papua 42. Mas, Papua 42. Sedangkan yang Sulawesi 34. Nah, yang sedikit mana? Papua atau Sulawesi? Sulawesi. Sulawesi itu 34. Berarti Sulawesi. Habis Sulawesi mana? Sumatera. Papua dulu 42, ya toh? Terus habis Papua? Sumatera. Habis Sumatera? Jawa. Jawa. Berarti yang betul yang D. Dari yang paling sedikit. Nah, oke, dari yang paling sedikit adalah itu. Sekarang nomor 7. Oke. Aceh paling tinggi di Sumatera. Oke, di sini Bu Anggi lihatkan. Aceh itu
Bentar ya. Agak kurang. Aceh itu berapa di situ? Acehnya ada 10. Aceh itu 10. Aceh itu 10. Tulis di sini. Aceh 10. Ternyata ada yang lebih banyak, yaitu Sumatera Utara 15. Berarti Aceh termasuk paling banyak enggak? Enggak. Enggak. Sumut itu 15. Berarti salah. Terus Sulawesi Utara lebih rendah daripada Sulawesi Barat. Nah, Bu Anggi sebutkan. Sulawesi Utara itu adalah 6. Sulawesi Barat 5. Berarti lebih rendah atau lebih tinggi? Sulawesi Utara itu 6. Yang Sulawesi Barat 5. Berarti lebih tinggi. Ini enggak dicentang. Terus tingkat stunting balita di DKI paling rendah. DKI itu 2. DIY 3. Banten 4. Berarti paling rendah DKI, betul? Betul, DKI paling rendah karena hanya 2 kasus. Terakhir, Jawa Tengah lebih tinggi daripada DIY. Jawa Tengah itu berapa? Di situ kelihatan. Jateng itu 16. Sedangkan DIY hanya 3. Lebih tinggi enggak Jatengnya? Jatengnya lebih tinggi atau tidak? Iya, betul. Berarti dicentang. Yang C dan D, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai nomor 7? Bu. Tidak, Bu. Ya, oke. Sekarang nomor 8. Hubungkan garis pecahan yang menyatakan perbandingan kasus stunting di Pulau Sumatera. Sekarang Riau itu 5 kasus. Bentar. Aceh itu 10 kasus. Berarti pecahannya bagaimana anak-anak? 5 per, kalau Riau 5 kasus berarti Aceh 10 kasus berarti 5 per 2. 10. Ya, 5 per 10. Terus disederhanakan jadi berapa? 5 per 10 disederhanakan jadi berapa? Siapa tahu? 5 per 2. 1/2. 5. Ya, 1 per 2. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Vivian, Bu. Ya, Mbak Vivian. 1 per 2. Berarti di garis ini 1 per 2. Mana ya 1 per 2? Oh ini, di garis thread. Sekarang Belitung dan Jambi. Belitung itu 3, Jambi itu 4. Berarti pecahannya bagaimana? Belitung 3, Jambi 4. Belitungnya 3, Jambi 4. Berarti 3 per 4. Mana yang 3 per 4? Yang atas. Dihubungkan. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan pecahannya. Bengkulu itu, Bu Anggi kasih tahu, Bengkulu itu 4. Sumatera Selatan 6. Berarti pecahannya bagaimana? 4/6. Ya, 4 per 6. Bisa disederhanakan? 4 per 6 disederhanakan jadi berapa? 2/3. Ya, 2 per 3. Jawabannya yang mana? Yang bawah sendiri di garis. Sekarang Bangka Belitung. Bangka Belitung tadi 3. Sumatera Utara itu 15. Berarti pecahannya berapa? Siapa bisa jawab? Bangka Belitung itu 3. Sumatera itu 15. Berarti pecahannya 1/5.
Iya, 1/5. Dari mana, Mas? 3/15 diperkecil jadi 1/5. Baik. Oke, silahkan digaris dulu. Ditulis dulu jawabannya. Ditulis Itu di buku pembahasan. tulis nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti disalin yang di print-printannya. Ya. Sudah belum? Sudah apa belum? Sudah belum anak-anak? Belum. Sudah, Bu. Ya, 2 menit lagi. Sudah ya? Belum, satu lagi. Ya. Oh ya anak-anak, hari ini Udah. Bu Anggi, oh ya udah. Nanti Bu Anggi akan sharekan soal AKM kedua besok. Silakan sebagai tugas hari ini kalian kerjakan, tapi tidak dikumpulkan. Kita bahas besok, ya. Iya, Bu. Nanti soalnya Bu Anggi share di grup. Jadi tetap kalian mengerjakan untuk hari ini yang akan dibahas besok. Ya. Oke, bentar. Ya, Bu. Ibu. Yuk kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Terakhir ini. Nah, ini. Ya, Bu. Yuk. Bu. Ada Nanti, coba Bu. Bu Anggi. Iya gimana? Gimana mbaknya? Gimana mbaknya? Bu Anggi lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya. Oke, sekarang coba Bu Anggi pengen yang baca perempuan, Mbak siapa ya? Mbak Vivian, coba Mbak Vivian. Nomor 9 itu. Dari ini, makan itu sebaiknya. Sehat Yuk. berawal Mm-mm. dari isi piringku. Makan Mm-mm. itu sebaiknya bukan sekedar kenyang, tetapi harus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan tubuh. Dalam menu Mm-mm. sajian sekali makan sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Iya. Perhatikan contoh sajian sekali makan pada gambar isi piringku di samping. Mm-mm. Oke. Lanjutkan Mbak dibaca. Soal nomor 9. Sebuah kedai makanan. Sebuah kedai makanan menyediakan menu sehat.
dengan menu dan takaran seperti contoh sajian sekali makan. Jika kedai tersebut memperoleh pesanan 3 porsi, berapa gram makanan yang dapat disediakan? Tandai centang pada kolom yang sesuai. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada nasi. Nasinya berapa gram ini anak-anak? 300, Bu. Nasinya? Yang ini? 150. Ya, nasi. Ini kita tulis dulu satu porsi dulu. Satu porsi dulu, nasinya 150. Terus habis itu tumisnya atau tumis kangkungnya, tumis sawi ya, tumis sawinya 50, Bu. ya 150. 150. Tahunya 50. Tahu 55 gram. 55 gram. Ada gambar tahu di situ. Terus ini gambar Ikan 50 gram, Bu. apa kayak ikannya ya, oke, ikannya 50 gram, boleh kita tulis dulu. Ikannya 50 gram. Terus pepayanya berapa? 100 gram, 100 gram. Pepayanya 100 gram. Nah, sekarang ini satu porsi. Ternyata dia mau menyediakan 3 porsi. Berarti untuk mencari 3 porsi, nasinya tinggal gimana kan? Yang 3 porsi. Dikali. Dikali. Nasinya dikali 3. Berarti nasinya berapa porsi? Berapa gram? 150 dikali 3. Berapa? 450. 450. 50. Terus tumis kangkungnya berapa? Tumis sawinya 450. sama 50, betul. Terus habis itu tahunya berapa? 165. 165. 165. Dari mana itu? 3 kali 55. 55 kali 3, 165. Terus ikannya berapa? 150, Bu. 150 ya. Mbak atau Mbak Nida? 3, Bu. Oke, Mbak Nida. Terus pepaya 300. 300 dari mana? 3 kali 100. Ya, 300, betul. Nah, sekarang nasi 300 betul atau salah ini? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Wong di sini 450. 10. Tumis sawi dan ikan. Sawi dan ikan. Tumis dan ikan 200, betul? Salah. Salah. Tumisnya berapa di situ? 450. Oh, ikannya 150. Berarti salah. Ikan dan tahu. Ikan dan tahu 200, bener nggak? Salah. Salah Salah. lagi. Ikannya 150. Pepaya dan tumis 500. Salah. Salah lagi. Berarti jawabannya salah, 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 salah. Yang nomor Semua. 9. Salah semua. Oke, boleh dicatat dulu. Nanti kita lanjutkan nomor terakhir di numerasi. Berikutnya nanti kita pembahasan yang literasi. Dah, Bu. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebentar. Dah, Bu. Yuk, kita lanjutkan berikutnya. Tersedia 450 gram tumis, nasi 450 tumis, 300 semangka, 106 tahu, dan 150 ikan. Kita lihat di sini. Berapa banyak porsi? Sama nggak dengan data yang di atas ini? Data ini semua sama nggak dengan data di atas ini? Sama.
Sama. Sama. Berarti berapa porsi atau berapa piring? 3. 3 piring. Itu dicentang yang 3 piring. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Anggi share yang atasnya. Sudah? Nah, ini kan sama toh? 3 piring. Sama nasinya juga 450. Terus tumisnya juga 450. Semangkanya kan diganti. Di sini kan pepaya. Di sini diganti semangkanya 300. Tahunya juga sama 165. Ikannya juga sama 150. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Anggi ganti share? Sudah? Tahu. Oke, Bu Anggi lanjutkan. Sekarang yang literasi, yang nomor awal-awal. Nah, kalian harus sering membaca buku ya anak-anak, biar terbiasa membaca teks seperti ini. Sekarang, Bu Anggi pengen yang baca Mas Faiz. Coba Mas Faiz. Baca sampai sini Mas Faiz. Baca sampai sini saja. Karena terlalu banyak sampai sini aja. Ya. Nah, sampai sini. Yuk. Bangun tidur dia melihat jadwal di meja. Bangun tidur dia melihat jadwal di meja belajarnya. Ia bersorak gembira. Jadwal pada hari Sabtu adalah melihat pameran seni rupa. Ia akan pergi bersama ayah, ibu, dan kedua temannya, Ima dan Marcel. Ayah, hari ini kita akan pergi ke pameran seni kan? Tanya dia bersemangat. Ya, betul. Setelah makan siang kita berangkat ya, jawab ayah. Biasanya setiap hari Sabtu ada acara jalan-jalan. Kali ini ia mengajak kedua temannya, Ima dan Marcel. Dia sangat suka diajak ke pameran seni. Matanya akan berbinar-binar melihat berbagai karya seni. Suatu hari dia pernah bertanya, "Ayah, Ibu, bolehkah kelak dia menjadi seniman?" Ayah dan Ibu segera mengangguk dan tersenyum. Jadi apa saja yang dia suka, kata ayah. Dia semakin bersemangat. Di rumah Ima sudah ada Marcel. Mereka menunggu dia untuk dijemput. Kita tunggu dia dulu ya, Sel. Mungkin sebentar lagi dia akan datang, kata Ima. Iya, santai saja. Aku sabar kok menunggu sampai dia datang, jawab Marcel. Ima dan Marcel menunggu dia di teras rumah sekitar pukul Oke. 13. Berikutnya dilanjut temannya yang lain. Mas Prima, coba Mas Prima. Sampai sekitar pukul 13.30. Nah, dari sekitar pukul 13.30 itu Mas Prima sampai ini, sampai bagian sini. Bu, aku keluar ya, Bu. Ujian tahfidznya ya, Bu. Oh ya, ya Mbak. Ya. Siapa ya? Ya Mas Prima ada? Oh, atau kalau enggak Mbak Zahira, coba Mbak Zahira dibaca Mbak Zahira. Atau Mbak Aisyah aja, Mbak Aisyah. Oh, Mbak Nida, Mbak Nida. Mbak dibaca Mbak Nida. Mbak Nida. Sekitar pukul 13.30 dia bersama kedua orang tuanya berangkat. Dia menjemput Ima dan Marcel di rumah Ima. Sampailah dia dan keluarganya di rumah Ima. Halo Ima, Marcel. Kalian sudah lama menunggu kami ya? Sapa dia dengan ramah. Enggak kok, santai aja dia, jawab Ima. Yuk silahkan naik ke mobil aja dia. Mereka bertiga naik ke dalam mobil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju gedung Bintang Budaya, tempat
pameran diadakan perjalanan hanya sekitar 20 menit. Sampai di gedung tentang budaya, dia melihat pengunjung yang ramai sekali. Baru memasuki ruang Pameran. mata dia tertuju pada sesuatu. Dia seorang seniman. Dia sangat kagum dengan seniman itu. Seniman itu sedang menghias boneka-boneka lucu. Ayah, lihat ini. Lihat ini, ayah, kata dia sambil mendekati seniman yang asik menghias boneka lucu. Seperti mus, tapi berwarna-warni, kata dia. Oke, berikutnya sampai selesai. Mas Anggir, coba. Kemana, Bu? Dari dia menatap kagum. Yang Dari semut. sini. Seperti itu. Dia menatap kagum pada seniman yang sedang asyik bekerja. Dia melanjutkan langkahnya. Ia berhenti pada karya seni kupu-kupu yang begitu unik. Salah satu sayapnya jadi ada karena bayangan sayap yang lainnya. Ia pun berdiri kagum di depan karya seni itu. Ibu, Dea boleh pinjam kamera? Tanya Dea. Dea suka lukisan itu. Lanjut Dea sambil menunjuk salah satu lukisan. Boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai merusak lukisan, kata ibu. Dia dengan gembira menggunakan kamera ibu. Beberapa lukisan ia foto, sampailah ia di salah satu bilik. Halo, nama kamu siapa ya? Tanya orang yang menjaga bilik itu dengan ramah. Dia, kalau kakak, tanya dia. Sally, jawab kakak cantik itu. Sally, dia membaca lagi nama di lukisan yang barusan ia potret. Namanya sama. Kakak yang buat lukisan ini, tanya dia dengan mata berbinar. Kakak cantik itu tersenyum dan mengangguk. Jangan bilang ya, kata Kak Sally. Oke, berikutnya. Bu, ini kok banyak yang keluar ya, Bu? Kok Pada keluar sendiri, Po ya? Apa sinyalnya? nggak tahu? Oke, Mas Iqbal, lanjut ini Mas Iqbal sampai terakhir. Dia mengangguk. Dia mengangguk. Kak Dea ingin jadi seniman seperti kakak kalau sudah besar, kata Dea. Wah, senangnya masih ada anak yang mau jadi seniman, kata kakak itu dengan wajah berbinar. Dea bicara dengan siapa? Tanya ibu. Dia kaget dan menoleh ke arah suara ibu. Ini Bu, sama Kak Sally, kata Dea sambil menunjuk ke belakang. Dia kaget karena di sana tidak ada siapa-siapa. Mana Kak Sally? Tanya ayah. Dea heran kenapa Kak Sally perginya cepat sekali. Oke, sekarang itu. Nomor 1. Anak itu gembira karena akan diajak ayah dan ibunya melihat pameran seni. Matanya akan berbinar-binar jika melihat karya seni. Bahkan ia bercita-cita menjadi seorang seniman. Siapakah nama anak tersebut? Dea! Ya, Iya, betul. Gampang yang ini. Berikutnya. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan waktu kejadian di cerita tersebut? Dea berangkat melihat pameran seni rupa pada siang hari. Oke, dia melihat rupa siang pada hari. siang hari. Alasannya? Alasannya ada di sini. Jam berapa tadi berangkatnya? 13.30. 11.30. Berarti masih siang hari. Siang. Terus habis itu dia berangkat di hari apa ini? Hari Sabtu. Hari Sabtu itu disebut apa? Disebut dia melihat pameran seni rupa pada akhir
Pekan. Kan. Nah, udah Sabtu. Terus menjelang tidur dia melihat papan jadwal di meja belajar. Benar nggak? Menjelang tidur. Salah. Salah. Harusnya apa? Salah. Harusnya apa? Bukan menjelang tidur, tapi apa? Tapi Menjelang bangun bangun tidur. bangun tidur. Oke, terus berikutnya yang terakhir. Dia menanyakan nama kepada penjaga bilik lukisan pada saat dia berada di samping ibunya. Benar nggak? Salah. Salah, wong ibunya saja baru tahu toh di sini. Heeh. Ini kan. Dia bicara dengan siapa? Berarti ibunya nggak tahu karena nggak di sampingnya. Oke, berikutnya. Nomor 3. Pasangkan dengan cara menarik garis lurus pernyataan di sebelah kiri tentang tokoh dan sifat tokoh. Dia mengajak Ima dan Marsha menonton pameran seni rupa. Sifatnya bagaimana itu kok ngajak temennya? Rendah hati. Rendah hati, betul? Itu tidak sombong. Nah, ini Rendah tidak. diri. Rendah diri itu tidak percaya diri. Oh. Mm-mm. Baca. Nah, Rendah-rendahan. ya sesuai dengan pilihannya. Dia mengajak Ima berarti apa? Oke, yang ini dulu. Ayah membebaskan keinginan atau tadi. Gimana? Siapa yang bisa jawab tadi? Perhatian. Perhatian. Benar nggak perhatian? Coba. Bener sih. Ayah membebaskan keinginan atau cita-cita dia jika sudah. Berarti sifatnya apa? Membebaskan. Berarti dia memperbolehkan bijak sana. Bijaksana. Meminjami kamera ibunya. Ya. Baik banget toh. Baik sama dia berarti apa? Pemurah. Pemurah. Benar. Siapa tadi yang menjawab? Mas Faiz. Angger. Angger, oke. Sally melarang dia untuk menceritakan kepada orang lain. Dia malu-malu biar jangan tahu sampai tahu kalau Sally itu yang melukis. Dia tidak mau sombong. Berarti sifatnya Sally apa? Rendah hati. Diri. Hati, betul. Terus Ima menunggu kedatangannya dengan tenang. Sabar. Betul. Lah yang ini apa? Mengajak Ima karena dia sayang dengan Penyayang. teman-teman, penyayang, betul. Baik, ada yang mau ditanyakan enggak? Bu Anggi lanjutkan lagi sesuai dengan checklistnya itu. Yuk, dia melihat jadwal acara di ruang belajar, betul atau salah? Tadi melihatnya di mana tadi melihatnya? Bangun tidur, dia melihat jadwal di meja belajar. Berarti pernyataan tadi Belajar. di sini ada kata-kata ruang belajar, benar atau salah ini? Betul atau salah? Salah. Karena apa? Salah. Dia, dia gembira karena akan melihat pameran seni rupa. Gembira nggak dia tadi? Gembira. Betul atau salah berarti? Betul. Betul. Ayah mengajak dia melihat pameran seni rupa siang hari. Benar atau salah? Benar. Benar. Terus gedung bentang budaya dipadati pengunjung, ramai pengunjung, betul? Betul. Dia dan keluarga menjemput Ima dan Marsha di rumah masing-masing. Di rumah siapa Salah. tadi jemputnya? Salah. Ima. Ima. Di rumah Ima harusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Enggak. Lanjutkan ya. Bentar. Bu Anggi lanjut. Legenda asal mula. Asal mula legenda Danau Lawar. Yuk, asal mula legenda Danau Lawar. Yang membaca saya.
Mas Dalang, coba Mas Dalang. Penduduk desa Kawar bekerja sebagai petani. Pada tahun ini hasil panen berlimpah ruah. Oleh karena itu lumbung-lumbung penuh dengan hasil panen. Para petani berniat membuat sebuah pesta hajatan. Pesta tersebut sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari yang ditentukan, semua penduduk desa berkumpul di tanah lapang. Mereka membuat masakan yang lezat-lezat. Semua penduduk desa menghadiri acara ini, kecuali seorang nenek yang lumpuh. Aku benar-benar ingin menghadiri pesta itu, namun aku tidak bisa berjalan, kisah nenek itu. Saat makan siang tiba, semua orang berkumpul di sekitar meja. Mereka menyantap makanan yang telah disiapkan. Semuanya menikmati makanan dengan riang gembira. Tidak lama kemudian, cucu nenek itu mengantar makanan. Nenek itu sangat senang. Apa ini? Mengapa mereka memberiku sisa makanan dan tulang? Nenek itu marah. Sebenarnya menantu nenek itu membungkus daging sapi dan domba panggang utuh untuk sang nenek. Namun dalam perjalanan sang cucu menyantap makanan tersebut. Ia memberi neneknya sisa makanan yang dia makan. Nenek merasa sangat kecewa. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat kuat. Langit menjadi gelap dan mendung. Kemudian terjadilah badai besar diikuti hujan lebat. Desa itu tenggelam dalam waktu singkat. Dan tidak ada satupun orang yang selamat. Desa yang tenggelam berubah menjadi kawah besar dan tergenang air. Orang sekitar kemudian menyebutnya danau Kawar. Oke. Pesta syukuran penduduk desa Kawar diselenggarakan di mana anak-anak? Lapangan. Di mana? Lapangan. Lapangan, betul. Tanah lapang. Tanah lapang atau lapangan. Tanah lapang. Tanah lapang atau lapangan. Terus pilihlah dua pernyataan yang tepat dengan memberi centang benar atau salah terkait alasan mengapa nenek marah. Nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya, benar apa salah? Benar. Benar. Kenapa kok nggak suka anak-anak? Karena sudah dimakan cucunya saat perjalanan mengantarkan ke neneknya. Betul, karena sudah dimakan sama cucunya. Nenek diberi sisa makanan yang telah disantap cucunya? Ya, betul. Betul. Nenek diberi makanan yang tidak enak? Betul. Betul, nggak enak waktu sisa, ya toh? Terus nenek mengira menantunya memberikan sisa makanan, menantunya benar? Salah. Salah. Tadi siapa harusnya? Cucunya. Nah, ini harusnya. Berarti dia Menantunya. salah. Nenek merasa kecewa nggak neneknya? Ya. Kecewa. Iya. Nomor 7 sekarang. Kita selesaikan sampai nomor 10 ya. Manakah pesan yang sesuai dengan cerita? Boleh pilih dari satu. Yang mana saja ini? Kita harus bersyukur pada Tuhan atas rezeki yang kita terima. Rezeki yang diterima. Terus? Apa lagi? Siapa tahu? Jangan dendam. Tadi kan neneknya marah. Nah, berarti Jangan pesannya dendam. Neneknya jangan dendam sama cucunya, meskipun cucunya sudah menyakiti hati
neneknya. Kita. Siapa lagi? Satu lagi Ya. yang betul. Karena tadi punya rezeki toh di Buatlah atas. adil dengan membagi Berbuatlah milik. adil dan membagi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Iya betul Mbak. Siapa tuh Mbak Maira ya? Faiz. Iya. Oh ya Mas Faiz sama tadi ada Mbak Diah Widiani dan Mbak Maira berbuat Iya. adil dengan membagi milik kepada orang lain. Betul. Boleh dicatat dulu, nanti kita bahas berikutnya. Ya, Bu Anggi pesan ya anak-anak, kalau membaca literasi AKM, baca pertanyaannya dulu, supaya lebih cepat mengerjakan dan lebih efektif waktunya. Jadi, kerjanya itu. Suara apa ya itu? Oke, sudah? Bu Anggi lanjutkan lagi. Kita baca langsung pertanyaannya dulu. Ayah Pino adalah penjaga mercusuar. Pinocchio. Lampu mercusuar itu masih kuno, sehingga masih menggunakan bahan bakar minyak tanah. Ayah Pino membawa Pio. minyak dalam jerigen dengan menaiki perahu menuju mercusuar. Gambar manakah yang sesuai dengan cerita tersebut? Yang mana anak-anak? Nggak kelihatan, Bu. Oke, nggak kelihatan. Yang ini nomor 1, Mana? nomor 2, Bu. atau nomor 3? Yang ini 3. Pak. Nomor Atau 3. Bu. Oke. 3, Bu. Yang betul adalah nomor 3. Kenapa ini loh gambar mercusuarnya? Ini dia naik kapal. Orangnya mana? Orangnya ini kurang jelas Eh. ya? Iya nih. Beri Ya, gambarnya. lagi screen apa namanya? Scan lebih jelas lagi. Ya, oke. Kalau ini hanya apa? Hanya membeli. Ini malah jual beli minyak tanah. Ini bapak penjualnya. Ini jerigennya. Ini bu yang beli. Oh. Oke, berikutnya. Sekarang yang baca siapa ya? Yang belum Mas Vicky, coba Mas Vicky. Sama Mbak Maira. Mas Vicky baca sampai sini. Mbak Maira baca sampai akhir. Yuk, Mas Vicky dulu. Mas Vicky? Oke, kalau belum bisa Mas Pandu. Aku mau. Ya, siapa? Ya, Mas Iqbal boleh. Yo. Yohanes Jehamu. Yohanes Jahamu Bentar, Bu, nge-lag. membudidayakan tanaman organik selama masa pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencukupi persediaan Ya, pangan nanti Mas pada masa pandemi. Hmm. Pada masa Terus? sulit karena pandemi COVID-19 seperti saat ini kita harus kreatif dan memanfaatkan yang ada. Bertani polybag bisa menjadi pilihan warga karena tidak butuh lahan luas, ungkap Jehamu. Tanaman yang dibudidayakan meliputi sayuran dan tanaman obat-obatan. Tanaman sayuran yang ditanam oleh Jehamu antara lain sawit, tomat, seledri, cabai, dan terong. Sementara itu, tanaman obat-obatan yang dibudidayakan meliputi jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan serai. Panen dapat dilakukan setiap 2,5 bulan. Ya, betul. Budidaya tanaman organik dilakukan Jehamu di lahan kosong sekitar rumahnya. Tanaman budidaya ditanam menggunakan polybag. Polybag akan diisi oleh tanah yang dicampur dengan kotoran kambing, dedak atau begatol, dan sekam padi. Oke. Selanjutnya Mas Vicky, yuk. Untuk pemupukan jamu,
Mas Vicky? Untuk pemupukan jamu menggunakan pupuk Oh, Mas organik dan Kan Mas limbah. Vicky? Oh. Mas Vicky? Halo, Yuk. Halo, dilanjutkan yang untuk pemupukan. bentar. Untuk pemupukan jamu, tuh, yuk. Untuk pemupukan jamu menggunakan pupuk organik dari limbah organik rumah tangga. Hmm. Limbah tersebut akan diperam dalam tong selama 21 hari. Selain itu, jamu membuat pupuk dari batang pisang, lidah buaya, sabun kelapa, daun lamtoro, dan daun kaliandra. Bahan-bahan tersebut kemudian direndam dengan air cucian beras, kemudian bahan-bahan diperam dalam tong selama 21 hari hingga terjadi pembusukan. Kalau ramuan pupuk sudah bau busuk menyengat berarti sudah bisa Sudah bisa digunakan. digunakan untuk pemupukan. Saya jamin pupuk organik ini bisa membuat panen sayuran menjadi lebih baik. Cukup, kata Jahamu. Hasil panen tanaman organik Jahamu tidak kalah dengan sayuran yang dijual dipanen langsung dari kebun. Jahamu berharap warga dapat meniru sistem budidaya tersebut sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Baik. Sekarang Mas Akna, ada Mas Akna, ada Mbak Maira, ada Mas Tahtar, Mas Pandu, Mbak Iza yang tadi belum menjawab. Mas Prima, Mbak Vivian, sudah ya tadi. Mbak Zahira coba. Oh, Mas Yusuf. Manakah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman jamu? Siapa yang bisa menjawab di antara yang Bu Ani sebutkan tadi? Mas Akna coba. Mas Akna? Mbak Maira? Aku, Bu. Oke, Mas Akna ya. Oke, Mas Akna. Coba Mas Akna yang nomor 9. Bahan yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman jamu. Yang mana Mas Akna yang betul? Jawab lebih dari 1. Nah, itu boleh. Mulainya tetap menjawab, nanti membantu Mas Akna. Aku, Bu. Siapa? Air beras sekam. Oke, Mbak Vivian. Bentar, Bu. Yang ada di pilihan? Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Tadi siapa yang menjawab? Mbak Vivian? Iya. Oke, nomor 3 dan 4. Coba ada pendapat lain? Kenapa kok yang nomor 1 nggak boleh? Karena ada apa? Plastiknya. Plastiknya tuh nggak bisa jadi pupuk karena tidak terurai atau terurainya lama. Nah, terus bungkus makanan ringan juga tidak bisa, plastik itu nggak bisa jadi pupuk. Berarti yang betul jeruk, tumis, kangkung, juga nasi basi sama cangkang busuk. Betul. Yang nomor 3 dan 4. Sekarang nomor 10. Siapa yang bisa menjawab? Pada masa pandemi COVID-19 ini, Jahamu melakukan budidaya beberapa tanaman organik. Tanaman tersebut berupa sayuran dan tanaman obat-obatan.
Mengapa JH-mu melakukan hal tersebut? Siapa tahu boleh jawab lebih dari satu. Karena sebagai upaya Kami ingin menggunakan limbah organik rumah tetangga. Oke, ingin mengurangi limbah organik. Tadi Mbak Nida apa Mbak Sina yang jawab? sebagai upaya menyediakan bahan makanan. Ya, upaya menyediakan bahan makanan. Siapa lagi? Karena JH-mu ingin memanfaatkan lahan kosong. Ya betul Mas Yusuf. Karena JH-mu ingin memanfaatkan lahan. Betul nggak ini, Mas? Karena JH-mu Karena keluar. kamu ingin memanfaatkan Ya lahan nanti kosong. hutannya gundul nopo kalau memanfaatkan Iki di tanah yang kosong. Oke, Mas. Tadi Mas Faiz juga menjawab ya. Karena Bu, kalau misalkan memanfaatkan lahan kosong berarti hutannya gundul nih. Ya tidak, kan yang Ya. lainnya sudah kosong. Kalau yang Oh, hutan nggak itu sudah menebang dulu, Bu. nggak menebang dulu yang masih kosong, bukan yang sudah Oh, ditanami. Nah, gitu. Betul, Mas Angger, pertanyaannya bagus. Ya, ada yang lain? Yang terakhir, kenapa kok ini salah? JH-mu meniru warga sekitar kok salah? karena Karena dia berharap dia yang ditiru. Dia berharap warga dapat meniru sistem niru budidaya. budayanya. Gitu. Baik, silahkan dijawab dulu, dicatat dulu jawabannya yang ini. Nanti kita tutup setelah ini. Ya, Udah? Ya. Baik. Bu. Ya. Yuk kita tutup dulu. Bentar. Sudah ya? Sudah. Yuk. Dengan berdoa terlebih dahulu. Banyak kurangnya. Bu Anggi mohon maaf, hari ini ada terkendala sinyal dan sebagainya. Besok berangkat. Ya. Karena besok hari ini Bu Anggi akan tim